Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang metode riset. Pembahasan pertama yaitu tentang riset. Riset dapat disebut sebagai suatu usaha yang sistematis untuk mengatur dan menyelidiki masalah, serta menjawab pertanyaan yang muncul dan terkait dengan fakta, fenomena, atau gejala dari masalah tersebut. Tujuan dari riset yaitu mengetahui jawaban dari masalah ataupun persoalan. Jika dilihat dari sisi akuntansi keperilakuan, tujuan riset di bidang ini akan menekan pada hubungan akuntansi dengan perilaku manusia maupun desain, konstruksi, dan penggunaan suatu sistem informasi akuntansi yang efisien, serta dimensi sosial dan budaya manusia dalam suatu organisasi. Pengembangan desain. Riset desain adalah sebuah rencana kerja dengan membuat sebuah konstruksi agar setiap pertanyaan dapat ditemukan jawabannya. Secara umum, paradigma penelitian diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Pendekatan kuantitatif didasari oleh paradigma positif, yaitu bagaimana cara mendapatkan kebenaran dalam ilmu pengetahuan secara empiris dengan menggunakan indera manusia dan melacak dari sudut pandang luar. Adapun dari pendekatan kualitatif didasari oleh paradigma fenomenologi yang menyatakan bahwa esensi makna atau kebenaran dapat diperoleh melalui interaksi manusia, oleh karena itu tidak bebas nilai. Selanjutnya materi, validitas, dan keandalan. Kriteria yang berkaitan dengan validitas ditentukan oleh dengan membandingkan antara konsep yang diukur dan suatu kriteria eksternal atau asumsi yang diketahui untuk mengukur konsep yang akan diteliti. Keandalan adalah suatu instrumen alat ukur yang andal akan menghasilkan alat ukur yang stabil setiap waktu. Aspek lain dari keandalan adalah akurasi dari instrumen pengukuran. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Ada dua metode pengumpulan data. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang diperlukan untuk menjawab masalah riset atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Lalu ada data sekunder, yaitu sumber data riset yang diperoleh dari peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Memilih responden. Langkah pertama dalam memilih responden adalah menentukan populasi. Setelah populasi ditentukan, peneliti menentukan suatu sensus atau suatu sampel. Dalam banyak kasus, tidak perlu melakukan suatu sensus. Pada kenyataannya, proses pengambilan sampel lebih bermanfaat bagi para peneliti. Sementara itu, sampel hanya membutuhkan sedikit waktu dan dana untuk mengumpulkannya, serta data dan sampel tersebut memperkecil risiko terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat dengan meminimalkan jumlah orang. Selanjutnya, instrumen riset, pengembangan kuesioner atau pencarian instrumen merupakan langkah lain yang penting dalam proses riset. Kuesioner harus sesuai dengan responden dan desain secara menarik, sehingga responden tertarik untuk menjawab kuesioner tersebut, yang pada hakikatnya bertujuan meningkatkan tingkat respon, validitas, dan keandalan data. Selanjutnya yaitu analis data dan persiapan laporan. Analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan. Dalam riset, pemanfaatan berbagai alat analisis sangat bergantung pada jenis riset dan data yang diperoleh. Ketersediaan alat analisis tersebut mencerminkan kompleksnya permasalahan atau fenomena yang dihadapi di setiap riset. Lalu, tahap akhir dari suatu riset adalah penyusunan laporan riset. Secara umum, laporan riset berisi tentang hal-hal yang terkait dengan kegiatan peneliti, sejak tahap persiapan riset hingga interpretasi dan penyimpulan hasil analitis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.